Oke, eh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua bisa hadir di malam hari ini untuk melaksanakan tuweb ya dalam rangka kegiatan kita di mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online ya. Dan senang rasanya bisa terhubung dengan Anda semua di sesi perdana ini. Dan saya percaya bahwa masing-masing dari Anda ini hadir di malam ini tentunya dengan percikan semangat dan ide unik yang mungkin siap untuk dibagikan begitu ya. Dan saya kira anggaplah pertemuan ini bukan sebagai kuliah satu arah, melainkan sebuah kick up meeting ya dari sebuah tim kreatif. Mengapa saya katakan itu? Karena memproduksi bahan ajar online yang efektif itu adalah butuh kerja kolaborasi. Nah, olehnya itu di sini kita akan belajar bersama, saling menginspirasi, dan mungkin sedikit banyak akan mencoba keluar dari zona nyaman. Dan saya percaya bahwa ketidaknyamanan itu adalah inovasi-inovasi pembelajaran yang hebat yang mungkin akan lahir dari kalian semua. Jadi mari kita ciptakan ruang yang aman untuk bereksperimen, bisa saling bertanya, berdiskusi di LMS, dan supaya kita bisa bertumbuh bersama. Ya. Izinkan saya, ya, mungkin di LMS di pendahuluan saya sudah menyampaikan apa namanya? Saya sudah menyampaikan video pendahuluan ya, perkenalan diri saya. Jadi tentu sebaiknya diawali dengan perkenalan, dan saya sendiri bertugas sehari-hari di Universitas Negeri Makassar, sehingga ini masuk wilayah Indonesia Tengah ya. Jadi kalau di wilayah Indonesia Tengah ini waktunya sudah jam 8:17 itu ya. Jadi ada kurang lebih 1 jam lebih kita akan melakukan Zoom. Jadi kemungkinan mungkin ada yang, kalau untuk waktu Indonesia Timur mungkin lebih jauh lagi ya. Ini mungkin sudah pukul 9 lebih ya. Makanya kita efektifkan saja ya kegiatan kita. Baik, saya ingin share, tapi sebelumnya saya ingin absen dulu supaya bisa meyakinkan saya bahwa ini mahasiswa yang hadir ini bisa maksimal ya. Ini kalau saya lihat baru 16 ya, saya coba lihat dulu ya. Mohon maaf untuk absennya di aplikasi. Memang sudah disetting bahwa yang bisa mengabsen itu adalah dosen pendamping ya. Saya buka dulu di aplikasi. Kalau di absensi ada berapa orang ya? Saya cek dulu. Oke, saya mulai dari Anis Safitri. Hadir Anis? Anis hadir? Ya. Ada dua Anis nih. Ada Anis Safitri, ada Anis Diyorina. Dwi
Yorina, yang Saya mana nih? Pak. Saya Anis Yorina. Oh, kalau Anissa Fitri belum hadir ya? Sepertinya belum Pak. Belum ya? Oke, baik. Aryani? Aryani. Hadir, Pak. Maaf tidak bisa Ya, on cam. oke. Siti Rahma. Silakan diaktifkan dulu kameranya supaya ini kan perkenalan gitu. Ya, kecuali kalau ada yang masalah dengan jaringan boleh off-kan. Hadir ya, Siti Rahma? Oke, belum. Mic-nya diaktifkan kalau ini. Rosalinda. Rosalinda hadir? Belum hadir ya? Oke. Nimade dia. Hadir Nimade? Belum. Ya. Oke. Muhammad Najib? Belum ya? Friska Natasha? Hadir, Pak. Oke, hadir. Bentar. Pina Kurniati. Hadir Pak. Oke. Iputu Aryasa. Belum ya? Nanti saya ulang lagi sebentar ya. Oke. Fani. Fani Anggraini. Belum ya? Muhammad Umar. Umar Saleh. Oke. Astri Ivo. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Siapa nih? Elsa. Elsa Suwandi. Benar ya? Belum ya? Elsa Suwandi belum. Oke. Siapa nih? Caroline. Caroline. Belum ya? Najwa. Belum hadir. Desti. Najwa. Oh, Najwa hadir. Ya. Desti. Desti hadir, Pak. Saya, Desti Pak. Lestari. Oke. Anadita. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mulyati. Hadir, Pak Mulyati. Mulyati hadir. Ya, hadir. Aulia. Aulia. Belum ya? Oke. Kastini. Hadir, Bapak. Ah, ada ya Aulia. Oke. Kastini. Iya, hadir, Aulia. Kastini. Hadir, Pak. Hadir ya. Kecil suaranya Kastini. Tri Wahyuni. Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Laila. Laila Isatul. Hadir, Pak. Mana? Hadir. Oke. Ya. Mita Amelia. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Nayaka. Nayaka Hukama. Oh, belum hadir ya. Oke. Baik. Ini umumnya mahasiswanya dari mana ya? Ada yang belum saya absen? Silakan. Umumnya dari Jawa ya? Jawa Dari Timur, Jawa Pak. Timur Pak. Jawa Timur ya. Mana lagi nih? Saya Lampung. Jawa Lampung ya. Kalimantan Timur, Pak Astri. Oh, Kalimantan Timur ya. Oke. Dari Jawa Tengah, Pak. Jawa Pekalongan. Tengah. Oke. Medan, Pak. Medan, Najwa, Medan ya. Oke. Apa lagi?
Riau, Pak. Riau, Riau. Pak. Astri, Riau, ya. Oke. Dari Sulawesi nggak ada ya? Sulawesi Selatan? Nggak ada ya? Ya, berarti semuanya dari luar Sulawesi nih. Baik, supaya lebih efektif kita mulai saja ya, karena ini saya sudah mulai agak malam ini, sudah 8:30. Oke, saya izin share saja langsung ya. Dan share-nya. Oke, bisa kelihatan di monitornya masing-masing? Bisa. Bisa, Sudah nampak ya? Nampak, Pak. Sudah, Pak. Iya, kelihatan, Oke. Pak. Baik, ya. Jadi eh mata kuliah kita adalah produksi bahan pembelajaran ya. Dalam semester ini saya yang diamanahkan untuk memandu mata kuliah ini. Sehingga saya berharap bahwa kesuksesan itu kan dimulai dari komitmen ya. Jadi termasuk menghadiri dari setiap proses perkuliahan. Jadi ada yang berbeda dengan mata kuliah, ini kan mata kuliah praktek, itu berbeda dengan mata kuliah yang lain begitu ya, yang sifatnya teoritis. Kalau yang lain itu yang bukan praktek biasanya di dalam diskusi itu ada penilaian. Tapi untuk mata kuliah praktik itu tersendiri ya, ada lain karakteristiknya termasuk untuk sesi diskusi itu tidak dinilai, tetapi di proses perkuliahan seperti mengerjakan tugas itu yang lebih diutamakan. Jadi mengawali perkuliahan ini semoga berikan kemudahan dan kelancaran untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan dilakukan selama 1 semester ini. Nah, sebelumnya saya ingin kilas balik dulu. Apa ada yang mengalami kesulitan untuk mengakses modul mata kuliah ini? Apa modulnya sudah dimiliki semua? Saya sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Ini Pak. sudah. Sudah. Oke. Semoga yang lain juga sudah nih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah Sudah, ya. Pak. Saya ingin pastikan bahwa modulnya bisa diakses begitu ya. Kemudian ini adalah apa ya? Jadi 90% dari nilai tutorial itu berasal dari tugas. Ya. Ya, jadi ada beberapa presentasinya, misalnya nilai tutorial itu 60% yang terdiri atas. Yang pertama adalah kehadiran pada seluruh kegiatan tutorial. Ya. Nah, termasuk itu begini, ini penilaiannya 10% begitu. Ya. Kemudian rata-rata nilai tugas itu sebesar 90%. Ya. Jadi kehadiran di tugas 10%, rata-rata nilai tugas itu sebesar 90%. Jadi ya tugas ini sangat menentukan. Tapi harapannya kita, makanya saya rekam ini, mudah-mudahan teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang belum hadir di Zoom ini, nanti saya akan sematkan linknya di LMS supaya saya tidak menjelaskan berulang ya, apa yang akan kita lakukan di tugas ya, di tugas pertama ini untuk memberikan pengarahan tentang tugas yang pertama. Kemudian jadi nilai tutorial itu 60%, kemudian tetap ada ujian akhir semester, UAS itu sebesar 40%. Ya, kalau tutorial tadi itu dibagi 60%, 60% itu dibagi lagi, ada yang 10% kehadiran dan rata-rata nilai tugas 90%. Kalau ujian akhir tetap 40% ya.
Nah, jadi dibagi dua besar, kemudian yang pertama itu 60 dibagi lagi menjadi presentasi ada 2 di atas. Nah, olehnya itu tugas-tugas yang diberikan saya kira bukan sekedar mengerjakan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana rekan-rekan mahasiswa ini bisa memahami, ya, bisa merenungkan dan menghasilkan karya terbaiknya, karena harus ada produk begitu. Nah, olehnya itu setiap tugas itu adalah, kalau boleh saya katakan, itu adalah kampas untuk menunjukkan kompetisinya gitu, ya. Itu harapannya. Nah, apa yang kita bahas malam ini saya mengawali dengan apa ya? Ini tentang analisis kebutuhan. Jadi mengapa kita perlu melakukan? Jadi kita akan membahas nanti apa pentingnya analisis kebutuhan, kemudian konsep pembelajaran online, seperti apa kelebihannya begitu. Ya, nah, ini sebagai pengantar ya sekira. Karena saya ingin memberikan pengantar bahwa pembelajaran di era digital ini tentu harapannya menuntut ada yang namanya inovasi dalam penyampaian materi. Sehingga memang diperlukan bahan pembelajaran yang memang berbasis online sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi sekarang ini adalah zaman di mana era digital, jadi yang namanya materi itu mestinya mengikuti perkembangan zaman. Sebaiknya dibuat juga di dalam bentuk pembelajaran yang berbasis online. Ya. Nah, seperti apa sih kita melakukan analisis kebutuhan itu? Tentu harapannya agar bahan ajar itu bisa sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Ya, itu harapannya yang pertama. Yang kedua, tentu menghindari pembelajaran yang tidak relevan. Nah, dan yang ketiga adalah harapannya bahwa pembuatnya ini bisa menyesuaikan, ya, dengan kemampuan siswa. Jadi melihat bagaimana karakteristik dan kebutuhan, apakah sudah sesuai dengan kemampuan siswa dan fasilitas yang mendukung itu. Nah itu. Nah itu yang akan kita lakukan ya. Kemudian mungkin kalau konsep pembelajarannya kan sudah ditahu ya, dipahami. Jadi pembelajaran online itu adalah materi pembelajaran atau pengalaman belajar yang memang disampaikan atau difasilitasi melalui apa yang disebut dengan teknologi elektronik. Ya. Jadi semua muatan materi pembelajaran atau pengalaman belajar yang ingin diinginkan, apa yang disampaikan, itu difasilitasi melalui dengan disebut dengan teknologi elektronik itu. Ya. Nah, apa kira-kira kelebihannya? Kelebihannya tentu ya bisa apa? Bisa fleksibel begitu ya. Kemudian tentu bisa efisiensi begitu ya, efisien begitu. Karena tidak mesti harus bawa buku kemana-mana yang berat-berat itu, ya. Semuanya bisa dibuka, bisa melalui gadget atau tab atau itu bisa, semuanya bisa. Nah, nah ini juga memungkinkan apa yang disebut dengan belajar secara mandiri. Ya. Bahkan di pembelajaran di bahan ajar online itu memungkinkan misalnya kita bisa menonton video melalui YouTube misalnya dengan menyematkan link YouTube atau video yang dibuat sendiri. Bisa juga kita melakukan diskusi, bisa juga mengerjakan kuis-kuis. Itu bisa juga disematkan di bahan ajar online itu. Nah, itu kan memiliki kelebihan tersendiri ya, ada beberapa kelebihan. Nah, ini tugas yang akan kita lakukan ya. Jadi tugas 1 di sesi 3.
Jadwalnya itu dimulai dari Anda harus melakukan apa namanya? Melakukan observasi begitu. Ya. Melakukan observasi, kemudian untuk tugas 2 nanti adalah itu di tanggal 20 Mei mulai ya, Anda melakukan hasil analisis tugas, ya, melakukan tinjau laporan, kemudian di tugas ketiga nanti, di sesi 7, itu tanggal 8 Juni dimulai, itu membuat produknya. Jadi selama perguruan ini ada 3 tugas yang mulai dikerjakan di sesi 3, sesi 5, dan sesi 7 begitu. Ya. Nah, untuk tugas pertama adalah observasi awal begitu ya, melakukan observasi awal. Nah, jadi ini akan kita lakukan di semester ini. Ada 3 tugas sebagai perjalanan utama, observasi, analisis, lalu Anda menciptakan produknya. Ya. Nah, harapan saya nanti kita akan mudah-mudahan bisa diselesaikan satu persatu sehingga menghasilkan produk yang bermakna begitu. Ya. Oke. Nah, pada sesi ini, web ini, saya akan menjelaskan dulu untuk tugas pertama, ya, yang ini akan dilakukan. Apa itu? Yang dilakukan adalah melakukan analisis, observasi, dan wawancara. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa dalam tugas ini, Anda akan terlibat dalam langkah awal yang penting dalam pengembangan bahan pembelajarannya yang akan dibuat itu. Ya, yaitu analisis kebutuhan pembelajaran. Nah, itu. Nah, itu. Jadi Anda diminta untuk secara cermat, saya kira ada di LMS-nya, menganalisis kebutuhan pembelajaran dengan melakukan observasi. Nah, observasi dilakukan yaitu di lembaga, di institusi, ya. Nah, silakan ya. Nih, jadi bisa di lembaga atau institusi tertentu di bidang pendidikan begitu. Apa tujuannya? Tugas ini bertujuan untuk memahami konteks, tantangan, dan kebutuhan unik yang akan menjadi dasar bagi pengembangan bahan pembelajarannya. Nah, ini. Jadi tugas ini membekali bagaimana nih rekan-rekan mahasiswa bisa mendalami tentang bagaimana situasi nyata begitu dalam pembelajaran. Sehingga Anda bisa merancang bahan pembelajaran yang saya kira bisa responsif, bisa efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik begitu. Ya, nah itu harapannya. Jadi apa yang Anda buat itu tidak serta-merta terjadi, jadi mestinya harus dilakukan dengan melalui analisis kebutuhan. Ya. Nah ini, jadi need analisis begitu. Ya, nah, akan muncul nanti Anda mengidentifikasi masalahnya, ya, apa problemnya, kemudian apakah betul bahwa ini dibutuhkan, ya, apa yang Anda lakukan yang mau produksi ini memang betul-betul dibutuhkan oleh guru ataupun murid atau siswanya. Nah, itu. Nah, olehnya itu ada beberapa hal yang dilakukan. Jadi ada observasi mendalam, ada melakukan pengumpulan data, ya, melakukan observasi, kemudian menganalisis konteksnya, ya, dan karakteristik peserta didiknya, kemudian harus disertai dengan laporan analisisnya. Jadi harus ada laporan analisis. Itu yang akan dilakukan, ya. Jadi jangan takut untuk memulai observasi. Silakan Anda ke lapangan, mendengar, melihat, menggali kebutuhan nyata bahwa Anda ini memang sedang membangun fondasi yang kokoh untuk bank pembelajarannya begitu. Nah, itu yang harapannya. Itu ya. Kemudian seperti apa langkah-langkahnya? Ya, ini sudah ada langkah-langkahnya. Nih, jadi silakan diidentifikasi kira-kira lembaga apa nih
Nah, jadi silakan dipilih lembaga atau institusi yang bergerak di pendidikan yang akan diobservasi. Nah, penjelasannya ya bisa di sekolah, bisa di perguruan tinggi, bisa di lembaga pelatihan, ya, atau yang lain begitu, ya. Nah, jadi silakan dikumpulkan datanya, dipilah kira-kira yang mana akan dituju, ya. Ya, itu. Nanti Anda ini, kemudian apa yang Anda lakukan di situ? Anda melakukan yang kedua adalah observasi, jadi melakukan pengumpulan data. Nah, jadi Anda harus datang langsung ke instansinya ataupun melalui wawancara. Jadi wawancara kepada guru atau staf pendidikan pada instansi tersebut. Nah, nanti diamati bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana metode yang digunakan, seperti apa interaksi guru dan peserta didiknya, bagaimana dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Apakah betul di sekolah tersebut sudah melakukan pemanfaatan teknologi itu dalam pembelajaran. Nah, silakan dapatkan data sebanyak-banyaknya, ya, apakah observasi atau hasil wawancara, ya, terkait dengan misalnya tantangan kebutuhan dalam pengembangan bahan pembelajaran itu. Tuh, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Nah, Anda melihat mengidentifikasi masalahnya, kekurangannya di dalam pembelajaran itu. Nah, kira-kira mungkin diatasi dengan melalui apa begitu? Dengan yang Anda kembangkan ini melalui bahan pembelajaran berbasis online. Nah, silakan dilihat itu. Kira-kira apa ya kekurangan? Kira-kira bagaimana mengatasinya dengan kalau dikembangkan bahan pembelajaran yang berbasis online itu? Nah, jadi silakan diidentifikasi, tinjau kebutuhan peserta didik, bagaimana tujuan pembelajarannya, bagaimana kemampuan teknologi yang tersedia di lembaga tersebut. Ya, oke. Oke, itu. Kemudian yang keempat, apa ya dilakukan? Analisis konteks dan karakteristik peserta didik. Nah, Anda perlu paham ini. Anda melihat latar belakangnya. Ada yang bocor ini. Ya. Nah, dipertimbangkan karakteristik peserta didiknya. Dilihat dari usianya, tingkat pendidikannya, preferensi belajarnya. Nah, itu yang Anda analisis konteksnya. Ya. Kemudian di bagian akhir Anda mesti menyusun laporan analisisnya. Ya. Silakan dilaporkan, susun laporan yang mencakup hasil observasi, analisis kebutuhan pembelajarannya. Anda menggambarkan bagaimana temuan Anda. Apa yang Anda dapatkan di lapangan. Silakan diidentifikasi. Kalau perlu memberikan saran, rekomendasi, peluang untuk mengembangkan pembelajaran berbasis online seperti apa yang Anda kembangkan. Nah, itu ya. Jadi silakan Anda. Jadi ini baru analisis kebutuhan laporan awal begitu. Nah, itu ya. Nah, jadi dilihat peserta didiknya, bagaimana karakternya, bagaimana fasilitasnya yang mendukung ya. Karena bahan ajaran yang bagus itu ya bahan ajaran yang lahir dari empati begitu. Itu. Saya kira itu ya. Kemudian apa yang Anda ini ada tips untuk melakukan. Jadi petunjuknya seperti ini nih. Silakan Anda pelajari di modul 5 ya. Di situ tentang strategi penulisan naskah konten pembelajaran. Ya. Silakan dibuka modul 5 ya. Ini petunjuk. Kemudian kerjakan tugas 1. Sudah lihat template-nya?
Ada yang sudah pernah buka template tugasnya? Kayak tabel gitu ya, Pak ya? Ya, kayak tampil begitu ya. Oke. Nah, silakan diikuti itu ya. Kemudian ya ini yang ketiga, ya ini selalu diwanti-wanti nih ya. Jangan melakukan plagiasi, copy paste dari pekerjaan teman begitu. Ya. Nah, jadi silakan Anda ini ya, jadi AI boleh tapi itu kan tools, hanya tools begitu. Ya. Jadi tetap poin utamanya adalah personnya, orangnya, mahasiswanya begitu ya. Silakan boleh menggunakan ChatGPT apa dan sebagainya, tapi itu hanya tools, hanya sekedar bantuan begitu. Nah, karena plagiasi ya bentuk pelanggaran etika akademik, ya. Itu besar itu ya. Jadi diharapkan jangan copy paste, apalagi kalau hanya itu copy paste dari pekerjaan teman, ya. Nah, yang keempat, bila mengutip kalimat atau pernyataan baik yang langsung atau tidak langsung, silakan mencantumkan sumber referensinya. Ya, ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap referensi orang begitu. Ya, silakan dituliskan. Ya, sumbernya dari mana itu? Kemudian yang kelima, silakan diupload atau dikirim jawaban tugas pada fitur tugas di dalam e-learning. Nah, waktunya kan sudah ditentukan ya. Dan ini ada petunjuk, jangan mengirim kepada tutor melalui email atau media lainnya. Jadi, pengiriman tugas memang hanya ada di dalam LMS begitu. Ya, nah, itu tidak boleh di luar. Betul, ada kita punya grup WA, tapi jangan dikumpul di grup WA. Ya, tetap dikirim melalui LMS. Ya, karena semua dokumen data-data tentang tugas-tugasnya apa dan sebagainya itu ada di dalam LMS. Ya, oke. Ini ada indikator penilaian. Yang dilihat adalah ketelitian dalam observasi itu 15%, analisis kebutuhan yang komprehensif itu 15%, kemudian keterkaitan dengan konsep pembelajaran online itu 10 ya. Identifikasi tujuannya 10, masing-masing 10, refleksi dan kritikalitas 10, kemampuan komunikasi 10, kreativitas inovasi 20. Jadi ini besar bobotnya untuk kreativitas dan inovasi. Ada keunikan begitu, ya. Ada novel apa namanya? Ada hal yang terbaru begitu ya. Nah, ketepatan referensi itu 10. Jadi yang tertinggi poinnya itu adalah kreativitasnya, ketelitiannya, analisis kebutuhan komprehensif. Saya kira itu ya. Silakan dilihat di template tugasnya. Ini yang akan dilakukan di sesi 1 begitu. Nah, silakan. Kalau yang lain untuk tugas 2 nanti ya. Nanti tugas berikutnya. Nah, silakan dilihat. Saya kira itu untuk sebagai pengantar. Tuh ini kalau ada hal yang kurang jelas, boleh kita diskusikan. Silakan kalau ada yang mau di. Bagi adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang bergabung di, saya kira belum semuanya ya, belum semua bergabung di apa namanya di WA. Silakan Anda gabung yang belum supaya informasi yang menyertai di LMS itu bisa juga dilakukan di ini. Tapi kalau ada hal yang prinsipil bisa juga dilewat di ini di apa namanya LMS aja. Kan sudah lengkap di situ, kita bisa diskusi, mahasiswa bisa saling menanggapi, ya memberikan saran dan masukan sesama mahasiswa itu boleh. Ya. Saya kira itu pengantar dari saya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Pak, izin bertanya, berarti boleh di TK atau TPG gitu tidak apa ya, Pak ya? Ya, enggak apa-apa. Observasinya. Iya, enggak apa-apa.
Ya, Ibu Anis di mana? Guru ini di PAUD ya? Bukan, bukan guru. Tapi Anu, rencananya mau di ini di TK, di PAUD. ya TK. Boleh, silakan aja. Apakah betul bahwa di sana sudah membutuhkan bahan pembelajaran berbasis online? Silakan saja dicoba dulu analisis. Apakah yang dibutuhkan? Karena kalau PAUD itu kan unik. Apakah betul guru-guru PAUD membutuhkan bahan pembelajaran yang berbasis online atau tidak? Silakan. Ya. Boleh, Bu Anis. Ada yang lain? Pak, izin bertanya lagi. Ya, silakan. Metode penelitiannya apa boleh apa tetap harus observasi walaupun sudah wawancara dan analisis dokumen gitu, Pak? Tetap harus ya. Yang sudah dilakukan apa? Em, Maunya itu cuma bertemu gurunya gitu. Soalnya saya tidak tahu apa bisa pas lagi pembelajaran gitu. Maunya itu wawancara gurunya lalu analisis dokumen itu kurikulum dari TK-nya gitu, Pak. Oh, tidak melihat, tidak mengamati proses pembelajaran begitu. Iya, apakah bisa atau memang harus mengobservasi secara langsung? Sebaiknya supaya lebih meyakinkan, Bu Anis, sebaiknya dilengkapi dengan pengamatan langsung. Bisa saja dokumennya kan berbeda dengan kenyataan yang di lapangan begitu. Iya, Apa yang disampaikan guru kan bisa hal yang baik-baik, tapi iya. kalau di lapangan belum tentu. Mm, Makanya ya, kalau di PAUD itu kan, kalau divisitasi, di itu kan ada performance. Jadi masuk di kelas melihat bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Jadi jangan terlalu percaya dengan dokumennya. Kadang-kadang dokumennya kan berbeda dengan proses pembelajaran yang dilakukan. baik Pak, terima kasih. Oke, jadi saya sarankan sebaiknya sebaiknya diobservasi kalau ingin meyakinkan diri, tambah yakin bahwa oh ya betul ini dibutuhkan bahan pembelajaran berbasis online. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Pak, izin tanya Pak, Ya. kalau tugasnya itu dibuat dalam bentuk kayak PPT gitu bisa Pak? Jawabannya. eh Sebaiknya kan PPT boleh, tapi kan harus ada laporan ini, apa namanya? Laporan apa itu? Laporan hasil analisisnya begitu. Apakah sudah memenuhi kalau misalnya dalam bentuk PPT? Kalau laporan itu kan, ya idealnya laporan itu kan seperti apa? Kalau PPT itu kan cuma poin-poinnya saja. Hanya hal-hal yang dimintakan, apa namanya? Sebaiknya dalam bentuk laporan begitu. Ya. Anda coba buka di Jadi dikirimkannya dalam bentuk tabel atau gimana Pak? Atau bentuk makalah? Kayak boleh kasih contoh nggak Pak? dibuat saja dulu ya. Nanti baru sebaiknya dalam bentuk makalah. Ya. Dalam bentuk makalah. Kalau contohnya saya kira tidak memungkinkan ini. Nanti saya akan kirim lewat ini di apa namanya? Saya akan berikan rambu-rambunya di WA nanti ya supaya lebih ini karena waktunya ini supaya lebih efektif gitu. Gitu ya. Siapa tadi? Yang bertanya itu siapa tadi? Najwa Pak. Najwa ya. Oke. Ya. Pak, Nanti saya saya coba izin berikan contoh bertanya juga, Pak. draftnya seperti apa anunya. Kalau memang dibutuhkan ya. Apa yang secara umum yang mesti harus ada di laporan analisisnya itu. Halo, Pak. Ya. Oke, silakan. Rosalinda. Iya, saya ini nanti
habis Zoom-nya selesai, yang tadi sudah Bapak jelaskan boleh dikirim ulang Pak di WA, soalnya saya juga baru gabung Pak, baru pulang kerja soalnya Pak. Oh iya, boleh. Ini rekamannya juga nanti saya sematkan di LMS. Oke. Ya, jadi yang terlambat Ya. bisa mengikuti kembali begitu. Baik Pak. Terima Ya, kasih oke. Pak. Ya, oke. Baik. Si ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Mulyati, ya, silakan. Ya, baik, Pak. Ini untuk observasinya, apakah harus di dunia pendidikan atau bisa di tempat yang lain? Seperti apa itu tempat lain yang Anda maksudnya? Mungkin atau kantor kayak gitu. Apa harus di sekolah-sekolah gitu, Pak? Ini kan memproduksi bahan pembelajaran berbasis online. Apakah di kantor itu memang membutuhkan bahan pembelajaran berbasis online itu? Oh, begitu. Ya, Iya baik, kan, Pak. pembelajaran berbasis online, bahan pembelajaran berbasis online. Jadi Baik, makanya baik. diarahkan ke lembaga pendidikan atau institusi pendidikan karena pasti dia membutuhkan bahan pembelajaran yang berbasis online itu. Baik. Terus itu kan tadi yang Bapak sampaikan ada beberapa tugas, ada tugas 1, 2, dan 3. Itu Ya. yang itu kan ada membuat produk ya, istilahnya membuat produk ini berarti nanti di akhir itu membuat video atau bagaimana ya Pak? Bahan ajar pembelajaran. Bahan ajar pembelajaran yang berbasis online. Di dalamnya bahan pembelajaran online itu kan bisa ada kuis, bisa ada video, bisa saja. Karena dia kan pembelajaran online, berbasis online. Itulah yang membedakan dengan bahan pembelajaran yang tercetak. Yang tercetak kan pasti beda. Umumnya kan secara teoritis begitu. Kalau online bisa memungkinkan ada videonya, bisa memungkinkan ada kuis, ya. Begitu. Oh ya, Dan baik video Pak. itu, video bisa dibuat sendiri, bisa juga diambil dari YouTube yang sesuai dengan kontennya. Nah, begitu, Mulyati. Iya Pak, terima kasih. Oke. Apabila nanti ada pertanyaan saat proses pembuatan tugas, apakah bisa bertanya lewat WA group atau ketika ada sesi ini saja Pak Tuweb gitu? Untuk proses pengerjaan tugas kan untuk web kan ada jadwalnya. Baik. Ya. Setiap mau melaksanakan misalnya mau untuk lanjut ke tugas berikutnya, tugas kedua, maka kita melakukan web. Jadi webnya kan 3 kali. Tapi untuk proses pembuatannya ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di LMS yang sesi apa? Diskusi. Di diskusi, silakan di situ. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, oke. Karena kalau melalui WA itu kan tidak terekam sama LMS, tidak terekam sama UTH aktivitas kita. WA itu hanya sebagai apa istilahnya ya? Pendamping ya, apa? Untuk memudahkan koordinasi begitu dalam mengerjakan tugas-tugasnya itu. Atau ada hal lain yang ini yang mungkin tidak bisa tercover di LMS, maka bisa didiskusikan lewat WA. Tapi saya sarankan kalau ada hal yang ini silakan saja di LMS karena itu kan terdokumentasi dengan baik di perkuliahan kita ini. Karena sudah difasilitasi dengan LMS-nya. Makanya yang belum bergabung di grup WA silakan ya. Ada masalah atau kendala ya, untuk bergabung di grup? Kan linknya saya sudah sematkan di pendahuluan gitu. Ya. Oke. Pak, mohon izin Ya, bertanya, silakan Pak. Astri. Ya. Pak, ini ketika observasi nanti bisa tidak pas proses ujian TKA atau ujian sekolah saja? Sebab di tempat saya, Pak, pembelajaran sehari-harinya jarang mengaplikasikan pembelajaran berbasis online. Kan tidak mesti di sekolahnya Ibu gitu. Kalau di sekolah itu memang tidak membutuhkan pembelajaran berbasis
bahan ajar berbasis online, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Berarti Pak Makanya yang pertama dilakukan adalah menganalisis kebutuhan. Betulkah sekolah ini butuh? Kalau tidak butuh, maka ibu pindah ke lembaga lain. Jangan memaksakan di situ untuk mau dibuatkan pembelajaran berbasis lainnya. Karena langkah pertama adalah analisis kebutuhan. Jadi yang dibuatkan itu memang yang butuh. Kalau tidak butuh, tidak mesti harus pindah ke tempat lain. Gitu. Oh baik Pak. Berarti Pak ketika ujian sekolah atau TKA tidak bisa ya Pak, karena di situ baru bisa menggunakan pembelajaran online itu gitu. Nah, ada perangkatnya. Nah kan begini Bu, pembelajaran itu kan sepanjang ini, Ibu melakukannya, melakukan wawancara, observasi dan sebagainya. Betulkah ada mata pelajaran tertentu, ya? Ibu pilih-pilih dulu. Adakah pelajaran? Jadi melakukan pertama kan mesti harus melakukan wawancara dulu, ya, ke gurunya misalnya, bahwa jadi kalau analisis kebutuhan itu kan bisa menyebarkan angket, bisa wawancara, bisa ini. Ya, silakan ibu isi di situ. Anda menanyakan dulu bahwa gurunya apakah betul di dalam pembelajaran dia butuh untuk didampingi yang namanya pembelajaran bahan pembelajaran itu berbasis online. Butuh tidak? Kalau butuh, ibu bisa tidak lanjuti. Kenapa dia butuh apa? Itu kan bisa ditanyakan. Gitu, yang membantu. Jadi jangan ibu ini mau ke sana nanti betul-betul bahwa nanti baru dia menggelajakan online. Tidak. Misalnya di pelajaran tertentu, ya, ibu mau mengembangkan misalnya bahan pembelajaran mata pelajaran IPA misalnya. Nah, ditanyakan apakah di mata pelajaran itu IPA itu memang dia membutuhkan bahan pembelajaran yang berbasis online tidak itu. Karena tidak semua juga ya butuh bahan pembelajaran berbasis online. Misalnya mata pelajaran olahraga. Nah, mata pelajaran olahraga kan butuh praktek. Lebih banyak praktek daripada ini. Apakah dia butuh ya? Kira-kira. Ya tergantung gurunya. Kalau bisa saja ada yang butuh. Kalau misalnya bahan pembelajarannya itu lebih banyak disertai dengan teknik atau tata cara melakukan suatu olahraga tertentu misalnya. Malah dilengkapi dengan video. Teknik-teknik bagaimana melakukan olahraga itu misalnya. Ya. Misalnya teknik dasar main volley gitu misalnya. Nah, dibuat bahannya, materinya, bahkan kalau perlu ada videonya. Apa kira-kira manfaatnya? Supaya guru dalam membelajarkan permainan volley itu, pertama efisien, tidak mesti harus berulang-ulang setiap ini diulang lagi teorinya. Karena itu sudah dilengkapi bahan materi yang bisa dibuka setiap saat oleh siswanya, atau siswanya di rumah misalnya. Sehingga sebelum datang di sekolah, dia sudah mempraktekkan sampai di sekolah kan tinggal difasilitasi begitu. Misalnya ya, contoh gitu. Baik, Ya, Pak. gitu. Ya. Itulah gunanya analisis kebutuhan, Bu, ya. Analisis kebutuhan Baik, itu Pak, baik. mencoba mencari tahu apakah ini dibutuhkan bahan pembelajaran ini yang berbasis online itu. Seperti itu ya. Baik, Pak, baik. Terima Ini kasih, semester Pak. berapa ini? Mestinya kan ini semester berapa kan? Semester yang ikut ini? Semester 6, Pak. Semester 6. Kalau semester 6 kan sebenarnya itu kan sudah pernah belajar tentang bagaimana mengembangkan media, alurnya. Pernah mendapatkan itu? Kalau kita mau mengembangkan media kan analisis kebutuhan, analisis kurikulumnya ya, dipilih di situ ya. Kemudian dilihat jabaran materinya. Ya, materinya mana cocok dimuat di bahan pembelajaran online itu, dipilah-pilah gitu kan.
Kemudian dibuat garis besar medianya gitu. Ya, semuanya dibukukan tujuannya apa. Kemudian dibuat storyboardnya sebelum diproduksi apa dan sebagainya. Ada tahapan-tahapannya di dalam mengembangkan media itu. Sama juga dengan bahan pembelajaran berbasis online. Itu selalu diawali dengan identifikasi kebutuhan. Ya. Jadi jangan datang ke sekolah menawarkan, saya mau bikinkan bahan pembelajaran berbasis online untuk mata pelajaran IPA. Tidak boleh. Mestinya dianalisis dulu, butuh tidak. Baru kalau sudah dianalisis, oh ternyata butuh. Jadi jangan seperti ada iklan itu, apapun makanannya, minumannya adalah, tidak usah saya sebut. Jadi harus dianalisis, butuh tidak ini. Karena setelah itu di akhir, Bapak ya apa namanya? Ini rekan-rekan mahasiswa harus bisa memproduksi bahan ajarnya. Oke, sudah dipahami ya. Jadi yang pertama adalah identifikasi ke lembaga atau institusi pendidikan untuk melakukan observasi. Ya, bisa sekolah, bisa perguruan tinggi, bisa lembaga pelatihan atau lembaga pendidikan lain. Ya. Sudah dipahami? Paham, Pak. Ya, nanti dilanjutkan di diskusi di LMS kalau belum ini. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya? Ya. Jadi silakan dibuat tugas apa namanya dikerjakan tugasnya. Nanti diupload kalau sudah di fitur tugas dalam e-learning. Dan saya kira sudah jelas di situ ketentuannya kapan itu dikumpulkan. Nanti diperhatikan indikator penilaiannya seperti apa. Jadi kriterianya adalah ketelitian. Bagaimana Anda teliti Anda dalam mengobservasi. Olehnya itu dibuat lembar observasi. Apa yang mesti Anda teliti dalam melakukan observasi itu. Nah, itu. Nah, melihat identifikasi tujuan pembelajarannya. Ya, melihat karena kami ini ada menilai ya, termasuk kreativitas dan inovasinya begitu di dalam melaksanakan tugasnya. Oke. Masih ada? Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya. Saya mau absen ulang lagi kembali ya. Ada tambahan kah? Yang belum saya absen siapa? Silakan raise hand. Yang belum saya sebutkan namanya tadi. Sudah ya semua. Oke, saya cek. Anis Safitri, nggak hadir ya? Sampai sekarang? Rosalinda. Rosalinda sudah hadir? Belum. Nimade belum? Oke. Muhammad Najib belum ya? Sudah hadir apa belum? Belum. Iputu Aryasa. Oke, belum. Fani? Belum. Muhammad Umar. Oke, tidak ada ya. Elsia, apa siapa namanya nih? Elsa. Bacanya apa nih? Elsia Suwandi. Elisa ya? Apa? Elsa. Elsa ya. Belum hadir. Caroline. Belum.
Nayaka. Sepertinya bukan orang Indonesia ini, Nayaka Hukama. Oke, oke. Sudah ya semua ya? Ada yang terlewatkan? Priska, Pak, belum. Siapa? Priska. Priska. Oh, Priska ada namanya ya? Priska. Tapi di kelas ini, oh ini ada Priska, sudah. Priska Natasha Angelin. Oh iya, Pak. Terima Sudah kasih. nih tadi. Sudah saya absen tadi. Yang lain masih ada? Yang belum? Oke, cukup ya. Oke. Baik, saya kira demikian ya. Terima kasih sudah bergabung di Tuweb ini. Kita sudah sampai di penghujung sesi kita malam ini. Ingat Baik. bahwa tugas yang menanti Anda ini bukan sekedar tumpukan deadline. Ya, jadi saya berharap ini adalah sebuah proyek ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat begitu. Ya, jadi kalau Anda membuat video, infografis yang Anda muat, Anda ramu di dalam BAM pembelajaran online itu, tentu harapannya bahwa itu adalah kontribusi nyata Anda di dalam mencerdaskan dan menginspirasi orang lain. Karena harapannya Bang Hajar itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh guru-guru kita atau orang lain begitu. Jadi olehnya itu kerjakan dengan sepenuh hati, seolah-olah bahwa karya yang Ibu atau rekan-rekan mahasiswa buat ini itu menjadi warisan begitu. Warisan kebaikan yang Anda mau sebarkan. Olehnya itu dibuat dengan sepenuh hati, melakukan analisis kebutuhan yang memang betul-betul ke lapangan, dan selamat berkarya, dan jadikan setiap prosesnya itu sebagai sebuah kebanggaan. Ya. Jadi silakan didokumentasikan. Jangan lupa didokumentasikan ketika Anda melakukan observasi di lembaga atau di sekolah, maka itu harus didokumentasikan dengan baik. Ya. Dibuat dokumentasinya. Kalau perlu dibuat videonya, difoto begitu. Siapa yang Anda temui? Siapa yang Anda wawancarai? Ya. Baik. Apa yang Anda amati? Silakan dibuat itu dokumentasinya dan dimasukkan di dalam laporannya. Ya, supaya kami tahu bahwa rekan-rekan mahasiswa memang sampai ke lembaga atau institusi begitu. Karena saya sebagai tutor pendamping tidak mungkinlah sampai ke mendampingi Bapak ke lembaga itu. Jadi saya hanya melihat portofolio tugasnya. Oh betul, ada dokumentasi, ada foto-foto yang dilampirkan di tugasnya itu bahwa memang betul sampai di lapangan. Gitu. Ya. Nah silakan dipilih. Kalau bisa di lembaga masing-masing, boleh. Kalau di lembaga lain, silakan saja. Yang penting itu adalah lembaga pendidikan. Gitu ya. Oke. Tetap semangat ya. Jadi silakan Anda ke lapangan. Tugas yang Anda kerjakan ini adalah tugas yang sangat mulia. Karena ini adalah awal perkuliahan pertemuan kita. Nah, kalau ada misalnya yang mengalami kesulitan di dalam, biasanya kan ke lembaga itu kan diminta mana nih surat, apa istilahnya tuh? Kan biasanya juga ada lembaga menolak, mana surat, ini dari mana nih? Mana bukti surat resminya, kan biasa gitu. Nah, silakan koordinasi dengan UT. Ya, koordinasi dengan jurusan
Gimana caranya supaya bisa mendapatkan surat apa ya namanya kalau begitu mau ke lembaga? Surat izin observasi ya. Seperti itu kalau tidak salah. Ya, biasanya kan kalau di reguler itu kan sebelum ke lapangan dia disertai dengan surat pengantar dari ketua jurusan ngomong kesediaan lembaga yang akan dituju untuk menerima mahasiswa kita melakukan observasi awal untuk analisis itu. Saya kira itu cukup ya. Demikian materi kita malam ini. Dan saatnya ide-ide brilian saya tunggu diwujudkan dalam tugas rekan-rekan mahasiswa. Ya, jadi diskusi kita tidak hanya cukup di sini, bisa dilanjutkan di WA atau di LMS, ya. Di LMS. Dan saya berharap bahwa mahasiswa ini, rekan-rekan mahasiswa bergabung juga di grup WA yang saya sematkan di link pendahuluan. Saya kira itu pertemuan kita malam ini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung malam ini. Dan mari kita menutup pertemuan kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah bisa live dari room ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak ya. Silakan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.